Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai kalian lagi di semester ini dan kali ini spesialnya kita bertemu atau kuliah secara luring ya di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana profil mata kuliah ini dan bagaimana prosedurnya mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 nanti. Jadi mata kuliah ini dikembangkan oleh kami berdua, Pak Sony dan juga saya, Bu Putri. Namun untuk pengajarannya kami dibagi tugas ya. Jadi dua kelas yang lain itu diampu oleh Pak Sony dan saya mengampu dua kelas berikutnya. Namun intinya bahannya sama. Jadi yang dipelajari itu sama, hanya berbeda pengajarnya saja. Untuk bobotnya mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian manfaatnya, mata kuliah ini adalah membekali kalian sebagai mahasiswa dengan keterampilan menulis karya ilmiah yang akan kami khususkan pada penulisan artikel ilmiah. Seperti itu. Nah, detailnya seperti ini. Jadi untuk pertemuan pertama hari ini masih mengenali RPS ya. Kemudian di pertemuan kedua kami akan ajak kalian untuk mengidentifikasi pengertian, karakteristik, fungsi, dan manfaat menulis karya ilmiah. Kemudian di pertemuan ketiga adalah mengidentifikasi sistematika dan komponen isi jenis-jenis karya ilmiah, yaitu ada laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah penelitian, dan artikel konseptual. Selanjutnya di pertemuan keempat kami akan ajak kalian untuk mempelajari etika penulisan karya ilmiah dan bagaimanakah dan mengidentifikasi mana-mana sajakah yang termasuk dalam ragam kesalahan penulisan karya ilmiah. Kemudian selanjutnya di pertemuan kelima, ini sudah praktik, jadi kalau kita berbicara teori, nanti teori habis di pertemuan 4 ya. Mulai pertemuan 5 ini sudah praktik, yaitu dalam bentuk, yang pertama, kalian akan kami ajak untuk menentukan topik. Jadi topik artikel ilmiah yang akan kalian tulis secara individu. Topiknya apa, kemudian dari topik itu dirumuskan menjadi judul. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-6 dari topik dan judul yang sudah ditentukan tadi akan kami ajak kalian untuk mempraktikkan cara menulis tinjauan pustaka atau state of the art. Jadi mulai dari pertemuan ke-5 ini nanti di kelas membawa laptop ya. Karena kita langsung akan praktik seperti itu sampai dengan pertemuan ke-16 nanti. Oke, pertemuan ke-6 tadi sudah menulis tinjauan pustaka, kemudian di pertemuan ke-7 kita akan kuis terlebih dahulu dalam bentuk proyek. Jadi kami minta untuk membuat matriks yang di dalamnya adalah topik, judul, kemudian ada topik, judul, kemudian ada tinjauan pustaka. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pada saat UTS, matriks yang tadi sudah dikumpulkan sebagai kuis itu dipresentasikan secara individu. Termasuk yang matriks ini tadi juga dikerjakan secara individu ya. Kemudian di pertemuan ke-9, kalian akan kami ajak untuk menulis abstrak dan bagian pendahuluan dari artikel ilmiah. Kemudian di pertemuan ke-10, praktik menulis metode metode penelitiannya. Ini khusus untuk yang kalian yang mengambil menulis artikel ilmiah penelitian. Untuk yang mengambil artikel ilmiah konseptual langsung menuju ke bagian berikutnya yaitu praktik menulis bagian hasil dan pembahasan. Kemudian yang berikutnya di pertemuan ke-12 kita praktik menulis bagian simpulan, saran, dan daftar rujukan. Selanjutnya di pertemuan ke-13 akan kami ajak kalian untuk mengidentifikasi jurnal sasaran. Jadi artikel yang tadi kalian tulis itu kami orientasikan untuk dipublikasikan dalam jurnal. Oleh karena itu di pertemuan 13 ini perlu diidentifikasi dulu jurnal sasarannya itu apa. Kemudian lakukan review terhadap jurnal sasaran tersebut dari segi sistematika dan juga komponen isinya. Selanjutnya di pertemuan 14 dan 15 silakan kalian boleh merevisi artikel yang sudah ditulis berdasarkan template dari jurnal sasaran. Kemudian di pertemuan ke-16 atau kuis kalian proyeknya adalah mengunggah artikel ke jurnal sasaran. Tentunya setelah memperoleh rekomendasi dari kami ya, saya atau Pak Sony. Oke. Nah, kemudian
Untuk penilaiannya seperti ini, jadi untuk kehadiran itu 2%, partisipasi di kelas dalam bentuk penyusunan peta konsep di pertemuan 2, 3, dan 4, itu masing-masing 2%, 3%, dan 3%. Kemudian tugas 1, merumuskan tugas 1, merumuskan topik dan judul, kemudian tugas 2, menulis tinjauan pustaka, tugas 3, menulis abstrak dan bagian pendahuluan, tugas 4, menulis metode penelitian, tugas 5, menulis bagian hasil dan pembahasan. Tugas 6, menulis bagian simpulan, saran, dan daftar rujukan. Tugas 7, mereview sistematika dan komponen isi jurnal sasaran. Sampai dengan tugas terakhir, tugas ke-8 ya. Ini bukan 14 sampai 15 ya, tapi ini tugas 8, yaitu kalian diminta untuk merevisi artikel ilmiah. Sehingga semua tugas-tugas tersebut nanti bobotnya adalah 20%. Kalau untuk kuis yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan matriks artikel ilmiah tadi, itu bobotnya 15%. Kemudian untuk UTS yang dalam bentuk presentasi matriks artikel ilmiah tadi, bobotnya 25%. Kemudian untuk UAS yang dalam bentuk kalian mengunggah artikel ke jurnal, tentunya setelah memperoleh rekomendasi ya. Jadi kalau belum dapat rekomendasi dari kami, jangan diunduh dulu. Namun, hasil dari artikel yang sudah lengkap itu kami nanti akan nilai 30% dan tentunya ada poin plus lagi untuk yang pertemuan 16 sampai berhasil memperoleh rekomendasi dari kami untuk dipublikasikan artikel tersebut dalam jurnal sasaran. Seperti itu. Nah, kemudian ini di bawahnya ini adalah rangkuman atau detail dari penilaian yang kami lakukan untuk menilai setiap tugas-tugas kalian, kuis, UTS maupun UAS. Dan yang terakhir untuk referensi, kalian bisa mengaksesnya di referensi yang tertera di RPS ini. Ini ada sekitar 27 referensi ya, dan tentunya masih banyak lagi, dan boleh kalian gunakan selama itu berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Demikian penjelasan tentang RPS mata kuliah penulisan karya ilmiah kali ini, dan semangat belajar!